kan basisnya itu dari Web3 technology, itu benar-benar membantu untuk game kita to have the transparency untuk semua transaksi, jual beli semua di situ kelihatan. Hai, selamat datang di The Conversation bersama saya Samuel Pijar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu luar biasa nih. Ada Mbak Amanda Gonzalez. Yes. Beliau merupakan VP dari Public Relation dari RGMS. Betul ya Mbak ya? Betul, Halo. betul. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Masnya gimana? Baik, baik. Mbak Amanda boleh dong diceritain sedikit nih tentang Garuda Eleven itu apa sih sebelum kita masuk ke pertanyaan? Garuda Eleven itu adalah game Web3. It's based on a comic, di mana di dalamnya itu ada digital asset yang bisa diperjualbelikan, and ada fitur redeemnya untuk memenangkan real life benefit. Mbak Amanda, aku mau nanya nih, gimana sih game berbasis Web3 nih, kayak Garuda Eleven dapat menciptakan pengalaman unik bagi para pemainnya? Jadi adanya Web3 di game Garuda Eleven ini base-nya itu it helps us untuk bisa play and earn di game kita. Oke, menarik nih. Kalau boleh tahu nih, Kak Amanda, ada fitur apa aja sih di Garuda Eleven Metallic ini? Fiturnya ada the play and earn. Kita juga ada digital asset which yang tadi saya mention diperjualbelikan. Kita juga ada leaderboard di mana every week atau setiap bulannya kita ada prizes untuk pemenangnya gitu. Oke. Dan prize yang kita menang itu bisa di redeem, kita bisa menangin real life benefit. Jadi nggak cuman menangin hal-hal yang di dalam game, tapi we get it in real life. Gitu. Wah, ini menarik banget ya. Jadi bisa dapat benefit nih dari main game. Mbak Amanda, aku mau lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih peran dan kontribusi generasi muda dalam pengembangan dan popularitas nih dari game berbasis Web3? Serta apa saja yang membuat mereka tuh tertarik dengan konsep ini? Jadi kontribusi dari anak-anak generasi muda it's a lot, karena kita dari komunitas itu anak-anak muda dan juga pembuatan gamenya dari anak-anak muda. Mereka juga tertarik dengan konsep ini karena konsep ini itu bisa give them chance untuk punya digital asset di mana mereka bisa mempunyai dan menghasilkan. Wah, ini menarik banget nih. Aku mau nanya berikutnya, Kak Amanda. Kalau boleh tahu nih, bagaimana platform Web3 ini memfasilitasi kepemilikan dan perdagangan in-game aset dalam Garuda Eleven, dan apa saja sih peluang yang dihadirkan bagi pemain untuk mendapatkan nilai ekonomi nih dari aktivitas bermain game, terutama Garuda Eleven? Oke, jadi selain di sini Web3 technology itu transparan, tapi juga aman karena ya back to the reason, karena transparan itu aman. Jadi semua players bisa berdagang dengan aman. So semuanya karena udah terlihat siapa yang beli, siapa yang jual, so it's easy untuk di track gitu. Jadi teknologi Web3 itu bikin itu jadi aman juga ya? Yes, betul. Ya. Semuanya kelihatan gitu. Kita kan tadi udah ngobrolin tentang fitur, tentang keunggulan nih Kak. Aku mau nanya nih, apa sih tantangan nih dan hambatan yang dihadapi oleh game Web3, terutama kayak Garuda Eleven nih? Nah, dalam menciptakan kesadaran dan penerimaan di kalangan generasi muda. Kayaknya sih menurut aku karena the lack of education tentang Web3. Nggak semua orang tahu tentang Web3. Ternyata Web3, ternyata mereka aman, ternyata mereka transparan. Jadi kalau kita mungkin raise awareness about the Web3 untuk anak-anak muda, mungkin dengan mereka mengerti, it will be helpful. So they change their mindset gitu. Oke, Kak Amanda, aku mau lanjut nanya nih. Bagaimana sih kolaborasi dengan pemain dan komunitas berperan dalam pengembangan fitur nih dan konten baru di dunia game Web3, dan bagaimana perusahaan merespon masukan dari komunitas pemainnya? Jadi Garuda Eleven ini sangat terbuka untuk masukan dari para pemain, karena kita juga ada komunitas di Discord, dan di dalam itu mereka banyak involve soal perkembangan game dan lain-lainnya gitu. Oke, menarik nih Kak. Aku lanjutin ya pertanyaan berikutnya.
apakah ada sistem insentif nih dalam game Web3 seperti hadiah, kompetisi, dan reward dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan para pemain generasi muda ini? Sebagai insentif, Garuda Eleven mengadakan banyak sekali leaderboard, ada monthly, ada weekly, di mana pemain bisa menangin prizes dari situ, karena some of the leaderboard itu diadain dari sponsors. Dan yang mereka menangin dari game itu bisa di redeem, dan redeemnya itu bisa dari MAP, Unipin, Tokopedia, ada emas, ada motor, ada iPhone 14, iPhone Pro Max, so it's a lot for the players to win. Wah, jadi banyak banget ya rewardnya ya, kayak tadi ada iPhone 14, ada 14 Pro Max juga. Dan mungkin aku mau masuk nih ke pertanyaan terakhir nih, Kak Amanda. Bagaimana sih perusahaan game Garuda Eleven itu mendukung inklusivitas dan keberagaman di antara komunitas pemainnya? Serta bagaimana hal tersebut mencerminkan nilai-nilai yang penting bagi generasi muda? Oke. Jadi di Garuda Eleven ini kita ngadain banyak banget mabar di Indonesia, kemarin sampai di Papua, termasuk in Southeast Asia, untuk meningkatkan keberagaman itu. Kita juga kerjasama dengan real players, jadi di dalam Garuda Eleven ini ada karakter pemain asli yang kita masukin ke dalam game. Itu nggak cuma pemain lokal tapi juga internasional. Oke, ini menarik banget nih Garuda Eleven. Kak Amanda, mungkin boleh dong terakhir nih kasih closing statement atau ajakan nih buat teman-teman buat nyoba Garuda Eleven atau yang pengen tahu tentang Garuda Eleven. Monggo. Maybe untuk kalian semua yang mau main game tidak dianggap sebagai wasting time tapi gaining money untuk mendapatkan hadiah dan lain-lain, you can try Garuda Eleven. Bisa cek di garuda11.id, di situ coba cek aja gimana. I think it's gonna be fun, and you guys yang suka sepak bola, you guys will love it. Oke, nanti mungkin aku juga bakal taruh untuk sosial medianya Garuda Eleven di deskripsi kita ya. Kak Amanda, thank you udah mampir di The Conversation. Kita udah ngobrol-ngobrol nih. Seru banget tentang Garuda Eleven. Main ya, Mas? Pasti dong, pasti dong. Oke, buat teman-teman, tungguin episode The Conversation berikutnya di Roxy The Breathing Coin. Saving our tomorrow. Bye-bye.